Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amuliyahab dari Universitas PTIC Jakarta. Pada malam ini, saya bersama dengan Ustadz Akmal untuk membahas seputar tafsir kontemporer. Nah, Ustadz, jadi tema yang saya bahas hari ini itu tentang masalah atau problem yang mana problem ini dialami sama Gen Z umur 20 tahunan. Yang mana mereka itu umur-umur yang transisi dari remaja ke dewasa, yang biasanya hidupnya itu bergantung, sekarang dia sudah mulai mencari jati dirinya sendiri atau menjadi lebih mandiri. Tetapi banyak dari mereka yang merasa bingung sama hidupnya, sama tujuan hidupnya, dan kadang mereka itu suka merasa overthinking sama pencapaian teman-temannya. Nah, fase ini Ustaz biasanya disebutnya dengan quarter life crisis. Quarter life crisis ini dimana anak-anak muda sekarang itu mencari jati dirinya sendiri. Tapi kadang masih merasa bingung Ustaz. Nah, atau ada nggak sih Al-Quran itu Ustaz yang membahas tentang kegelisahan yang dirasakan anak-anak zaman sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan yang tadi baru dikemukakan, sebenarnya ada beberapa ayat yang bisa dijadikan relevansi dalam kehidupan anak muda zaman sekarang, seperti salah satunya surat Az-Zariyat ayat 56, di mana Allah memfirmankan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tafsiran dalam surat ini itu nanti sangat gamblang. Nah, kenapa ayat ini bisa relevan tentang kegelisahan anak-anak muda sekarang? Karena pada dasarnya anak-anak muda di zaman sekarang, terlebih masa Gen Z lah bahasanya gitu ya, masa Gen Z, beda halnya zaman-zaman dulu saya seperti bahasanya menikah ngaji. Di zaman sekarang itu lebih kepada anak-anak muda itu seolah-olah lebih liar lah, seolah-olah lebih. Maka harus tahu seorang Gen Z, seorang anak muda itu harus tahu bahwasanya tujuan hikmah dari penciptaan Allah untuk manusia adalah lihat untuk beribadah. Beribadah di sini terkadang anak-anak muda itu salah mengartikan atau bahasanya kurang paham di dalam kata liya'budu. Karena di dalam kata liya'budu ini untuk beribadah maksudnya segala bentuk apapun aktivitas kita di dunia, entah itu kita sebagai pekerja, entah itu kita sebagai pelajar, entah kita sebagai pengajar, itu diniatkan untuk beribadah. Ibadah itu dikatakan bukan hanya seperti zakat, bukan hanya seperti sholat. Orang yang mencari nafkah, orang yang mencari ilmu pun dikatakan sebagai ibadah. Kalau kita berbicara dari kalimatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, ketika huruf ma ketemu huruf illa, itu ada bahasa adatul hasyr dalam ilmu nahwunya. Bahasanya pembatasan. Maksudnya kita ibadah itu hanya untuk mengesahkan Allah. Jadi dengan niat apapun kita menjalani kehidupan itu diniatkan hanya untuk taqarrub dan mencari ridhonya Allah. Kalau seperti misalkan saya ngaji sama guru, ketika guru lagi membahas ayat ini, guru memaparkan ada ayat kenapa ibadah itu tidak disebutkan hanya sholat, tidak disebutkan hanya dengan zakat, tidak disebutkan hanya dengan puasa, karena ada surat yang mana surat Al-Qasas kalau nggak salah itu dikatakan wa bertagi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ambillah bagianmu dari akhirat dan jangan lupa ambillah juga bagianmu dari dunia. Gitu. Maksudnya akhiratnya harus berjalan, dunianya pun harus berjalan. Karena yang namanya dunia mazra'atul akhirat, tangga untuk kehidupan akhirat.
Dan ada lagi tafsiran yang ada di surat lain kan mungkin. Dari permasalahan yang ada, seperti misalkan seorang anak muda mengalami yang namanya mencari hidup, yang namanya mencari jalan hidup, pasti ada mengalami kesulitan. Pasti ada yang namanya mengalami kesulitan. Di dalam kesulitan ini kita sudah sangat masyhur dengan surat Al-Insyirah ayat 5-6. Ada kata-kata fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Kalau kita bedah di dalam bentuk nahwu atau bahasa kita berbicara ilmu nahwu ya, fa di sini huruf istiqna, inna di sini huruf taukid atau bahasanya penguatan, ma'a itu huruf zorof makan, membersamai. Berarti artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nggak sampai di situ, di ayat selanjutnya dikatakan dengan kalimat yang sama, inna ma'al usri yusra. 2 kali kalimat yang sama. Itu mengatakan bahwasanya, menegaskan bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan gampang berputus asa. Gitu. Kalau kita ambil lagi, tarik lagi dari dalam ilmu nahwu, al-usru itu menggunakan alif lam. Alif lam itu alamat dari isim makrifat. Sedangkan yusron itu kalimatnya kalimat nakirah umum. Di baliknya, di selanjutnya dikatakan dengan kalimat yang sama. Maka seakan-akan Allah mengatakan sesungguhnya dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Jadi ketika nanti saat seorang Gen Z, seorang anak muda yang berumur 20 tahun ke atas mengalami kesulitan di dalam hidupnya, di dalam pencariannya, merasa gagal juga, itu nanti dia harus meyakini, karena di sini dikatakan inna itu taukid, penguatan. Berarti ada dari kalangan kita kebanyakan tidak memahami bahwasanya di setiap kesulitan pasti ada beberapa kemudahan. Jadi kita juga sebagai anak muda jangan sampai membatasi yang namanya kesuksesan itu. Ya seperti misalkan seorang anak ini jadi sukses kalau jadi apa, anak ini sukses kalau jadi apa. Sukses itu enggak hanya pada itu. Sukses itu bukan hanya pada itu. Ada orang yang sukses di dalam bisnis, ada orang yang sukses di dalam ilmu, ada orang yang sukses di dalam jabatan, ada orang yang sukses di dalam berniaga, itu macam-macam. Bagaimana seperti sahabat Rasulullah ketika bahasanya Sayyidina Abu Bakar sukses di dalam pangkat, Umar sukses di dalam berperang, Utsman sukses di dalam berniaga, Sayyidina Ali sukses di dalam ilmu. Jadi banyak kesuksesan ketika kita merasa gagal di dalam kehidupan kita, jangan pernah berputus asa, karena kesuksesan itu tidak bisa ditakar dengan hanya satu perkara. Ada lagi. Jadi adapun tadi yang saya katakan dari surat Al-Zariyat dan dari surat yang kedua adalah surat Al-Insyirah ayat 5-6, ada korelasinya di bagaimana seorang anak muda di dalam mengarungi kehidupan ini jangan sampai gampang berputus asa, karena setiap kesulitan pasti ada beberapa kemudahan, dan kemudahan ini nanti Allah akan berikan kepada seseorang, akan Allah berikan jalan keluar apabila anak muda ini dapat menyandarkan setiap hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu jelas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setiap orang yang bertakwa pasti akan Allah kasih jalan keluar dan nggak akan Allah persulit. Dan seperti Neng juga bahasanya orang yang sedang menimba ilmu, dikatakan dalam kitab Marahil Mulia, man hadzal ilma wa tazkirahu saluhat dunyahu wa akhirahu. Siapa orang yang masih pengen belajar, siapa orang yang masih giat belajar menuntut ilmu, maka akan baik-baik saja dunia dan akhiratnya. Sampai situ. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya. Semoga ilmunya menjadi manfaat untuk kita semua.
Jadi teman-teman semua, quarter life crisis itu bukan tanda kita gagal, tapi tanda kita sedang bertumbuh. Dia hadir untuk mengisi dialog antara manusia dan Tuhannya. Mungkin belum semua jawaban terjawab sekarang, sebab hidup bukan tentang perlombaan siapa yang paling cepat terlihat, tetapi tentang perjalanan yang senantiasa Allah ridhoi. Cukup sampai sini pembahasan kami ya Ustadz. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.